Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah membahas mengenai landasan biblikal tentang misi. Sekarang landasan teologis tentang misi. Karena nanti ada satu subjek, ini kan pengantar ya, pengantar misiologi. Ada satu subjek yang membahas mengenai theology of mission atau mission theology. Nah, sebelum membahas mission theology, ada pengantar atau introduction. Ya, kita membahas mengenai theological foundation of mission. Jadi landasan teologis tadi sudah dibahas, landasan biblical. Sekarang landasan teologis mengenai misi. Bapak Ibu sekalian, mahasiswa program diploma tahap 2 STT Excelsius, kita memulai dengan demikian. Theological understanding of mission berarti berbicara mengenai teologia dan misi. Mari perhatikan, kita awali dengan mempercakapkan hubungan antara teologia dan misi, walaupun misi itu sendiri adalah teologia. Ya, misiologi itu adalah teologia, bagian daripada teologia. Dan tadi malam dan 2 hari yang lalu kita sudah bahas, dia diklasifikasi oleh para ahli dalam bidang practical theology. Nah, dari 5 bidang. Sekarang kita bahas mengenai hubungan antara misi dan teologi. Bapak Ibu sekalian, saya mengutip satu tulisan Charles Van Engen, seorang profesor misi Theology of Mission dari Fuller Theological Seminary. Beliau tidak mengajar saya secara langsung. Tapi buku-bukunya saya sangat sukai, saya sangat berminat dengan buku-buku beliau. Tetapi dia juga pernah menjadi dosen profesor dari my professor. So dia kakek profesor saya. Kakek saya dalam hal dunia studi. Nah, saya dan profesor pernah bersoal jawab dengan disertasi saya, dan kami berdua tidak dapat mengambil keputusan bersama sehingga kami dua-dua bertahan. Akhirnya my professor send our problem to Charles Van Engen, and then Charles Van Engen send us his comment mengenai ketidaksesuaian berpikir saya dengan profesor saya. So, jadi Charles Van Engen ini adalah kakek daripada studi misiologi saya. Nah, dia menulis demikian. Think theologically about mission and reflect missiologically about theology. Apa artinya? Berpikirlah teologis tentang misi dan refleksikanlah secara misiologis tentang teologi. Ya, artinya antara teologi dan misi tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Teologia tanpa misi bukan teologia. Misi tanpa teologia bukan misi. Ya, ini penegasan saya. Lanjut. Teologi Kristen haruslah bersifat misiologis dan misiologi Kristen haruslah berdasarkan teologi. Ini yang saya tekankan. Bapak Ibu, di level diploma 2 ini memang sudah semakin rumit, dan saya harap kita mulai menikmati ya pemikiran-pemikiran yang kuat, yang jelas, yang membangun, yang menjadi fondasi dan tembok yang kuat, membangun pemikiran, membangun kehidupan Kristen dan gereja Tuhan di dunia ini. Kita tidak lagi makan-makan yang bubur-bubur, makan-makan yang ringan, tapi harus makan-makan yang berat supaya kita mampu menghadapi perjalanan hidup yang berat dan pelayanan yang berat. Teologi Kristen harus bersifat misiologis. Apa artinya? Teologi itu tentang Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus, dan gereja, dan seterusnya akhir zaman harus misiologis. Apa artinya? Harus diberitakan, harus menjadi pemberitaan tugas misi. Harus nampak di ladang misi. Maka teologi yang tidak muncul di ladang misi bukan teologi. Tapi bahaya juga kalau ladang misi tanpa teologi. Kacau, gampang muncul praktek-praktek misi yang sumbang, yang bengkok, gampang manipulasi. Dan saya mengatakan bukan misi lagi. Karena misi tanpa teologi bukan misi. Ya, hanya biasa saja. Lanjut. Teologi tanpa misi adalah mati
Dan misi tanpa teologi kosong. Ini pendapat saya. Ya, ini pendapat saya bahwa teologi tanpa apa? Silakan Bapak Ibu menghafal ayat Alkitab. Belajar Matius, Markus, Lukas, tahu Kejadian, tahu Wahyu, tahu Keluaran, tapi tidak bermisi. Itu namanya mati. Ya. Gereja Tuhan, orang percaya, banyak pengetahuan Alkitab, menguasai juara satu lomba Alkitab. Tetapi kalau tidak bermisi, mati. Kalau kita hanya worship leader, memimpin ibadah praise and worship, liturgos, dan tidak pernah menginjili, dan tidak pernah bermisi, mati. Teologi tanpa misi mati. Ya, seberapa banyak pengetahuan teologiamu sebagai seorang master teologi, doktor teologi, tapi kalau tidak bermisi, engkau mati di mata Tuhan. Ya. Siapapun yang belajar teologi seluas, sedalam apapun, tetapi kalau tidak bersaksi, tidak bermisi, ya, tidak aktif dan tidak serius dalam misi, teologianya mati sekalipun doktor, sekalipun master teologi. Ya. Tetapi hati-hati juga, misi tanpa teologi kosong. Ya, misi tanpa teologi kosong. Kenapa? Terlibat penginjilan, misi, ya, mengunjungi orang-orang di pedalaman. Tapi kalau dia tidak berteologi, tidak bicara tentang Allah, Kristus, Roh Kudus, gereja, akhir zaman, pneumatologi, tentang keselamatan, pembenaran oleh iman, pengudusan menurut Alkitab, maka kosong. Ya, yang saya cermati, seperti yang saya saksikan, informasi yang saya peroleh, laporan dari sejumlah misionaris Indonesia di Vietnam. Pimpinan mereka berkata begini pada saya, Pak Stefri, kita perlu buat sekolah lagi, Pak. Bagaimana membuat mereka belajar teologi. Kenapa? Mereka ini sarjana umum, ekonomi, sarjana sastra, sarjana komputer. Dan mereka pergi. Hanya mereka belajar Alkitab 1, 2, 3 bulan. Dan mereka pergi. Sekarang mereka krisis. Tidak tahu mau ngajar apa. Ini bahaya. Misi tanpa teologi kosong. Maka bukan tidak sedikit orang yang terlibat dalam misi tapi kosong. Akhirnya hanya misi sosial. Tidak terlibat dalam misi inti kerajaan Allah, yaitu Injil kerajaan Allah. Kenapa? Nggak tahu. Kalau bicara Injil diulang-ulang itu terus dan sederhana dan dangkal. Nanti minggu depan kita membahas tentang teologi Injil dan penginjilan, dan kita akan kagum dengan dalamnya Injil yang tidak bisa diajarkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 50 tahun pun belum cukup. Nah, kembali. Teologi tanpa misi mati. Maka sekarang semua orang yang belajar teologi harus giat dalam misi Allah. Ya. Dan yang kedua, misi tanpa teologi kosong. Nah, kita yang aktif dalam kegiatan kita misi, dalam penginjilan, misi penginjilan, harus betul-betul serius belajar teologi. Ya. Karena dua hal ini adalah seperti mata uang. Sisinya satu teologi, satu misiologi. Bapak-Ibu sekalian, dan pernyataan saya berikut ini berbicara mengenai hubungan antara misi dan teologi. Gereja ada untuk misi. Kenapa? Karena gereja juga dilahirkan oleh misi, oleh para misionaris, oleh para pemberita Injil, oleh para penginjil. Maka lahirlah orang bertobat. Orang terima Yesus, terima Injil, dan menjadi anggota gereja lokal. Itu namanya misi penginjilan melahirkan gereja. Dan gereja itu ada kemudian untuk memberitakan Injil. Gereja ada untuk misi. Karena itu kalau gereja tidak terlibat dalam misi, saya berani mengatakan bahwa itu bukan gereja. Hanya kumpul saja. Dan itu banyak gereja seperti ini yang hanya kumpul, praise and worship, nyanyi dan tidak pernah bermisi.
ini bukan gereja lagi. Bapak Ibu sekalian, pengertian teologi yang misiologis. Tadi kan teologi itu harus misiologis, dan misiologi itu merefleksikan teologi. Pengertian teologi misiologis. Dalam bahasa Latin diungkapkan oleh Thomas Aquinas. Teologia deum docet, deo docetur, et deum ducit. Ini bahasa Latin. Yang berarti theology teaches of God, is taught by God, and leads to God. Teologia mengajarkan tentang Allah, diajar oleh Allah, disingkapkan oleh Allah, dibuat mengerti oleh Allah, dan teologi itu memimpin kepada Allah. Leads to God. Memimpin kepada Allah. Dari pengertian ini kita menemukan bahwa teologi itu misiologis. Teologi itu misiologis. Kenapa? Memimpin kepada Allah. Mari perhatikan. Teologi yang mengenal Allah itu gereja. Teologi itu mengenal Allah dan memperkenalkan Allah. Teologi itu mengenal Allah, apa itu? Gereja. Teologi dalam pengertian mengenal Allah, itulah gereja. Gereja mengenal Allah. Dunia nggak mengenal Allah. Hanya gereja yang mengenal Allah. Dan gereja yang mengenal Allah memperkenalkan Allah kepada dunia. Ini namanya penginjilan. Maka teologi itu adalah penginjilan. Definisi ini menegaskan mengenai missio Dei, bahwa Allah adalah inisiator misi Allah, eksekutor, dinamisator, dan fulfiller, penggenap misi. Lanjut lagi. Pengertian teologi yang misiologis, teologi yang kehilangan fungsi memimpin orang kepada Allah, bukanlah teologi. Karena itu kita belajar teologi harus semakin giat menginjili. Orang yang belajar teologi nggak tertarik menginjili, dia tidak belajar teologi. Dia hanya belajar ilmu Allah, ilmu tentang Allah. Hanya ilmu agama, Dia hanya belajar ilmu agama. Ya, teologi tidak hanya diajar oleh Allah dan tentang Allah, tetapi teologi itu memimpin orang kepada Allah. Maka orang yang belajar teologi hendaknya menjadi pengajar Injil yang memimpin orang kepada Allah. Misiologi yang tidak berdasarkan teologi bukanlah misiologi Kristen. Saya sudah bahas tadi, saya pikir cukup. Nah, jadi teologi tidak dapat dipisahkan dengan misiologi. Karena itu seorang teolog hendaknya seorang misiolog juga. Seorang misiolog hendaknya seorang teolog juga. Seorang pengajar teologi hendaknya menjadi seorang pemberita Injil, penginjil, seorang misiolog juga, misionaris juga, dan sebaliknya. Bapak Ibu sekalian, dari pembahasan tadi, maka kita memperhatikan karakteristik teologi itu apa. Teologi itu pasti berkarakteristikan misiologis. Mari kita perhatikan satu persatu. Teologi itu definitif. Apa artinya? Terbatas. Karena ada batasan. Dapat dijelaskan. Ya, teologi itu definitif. Karena apa? Adalah. Teologi adalah. Kalau namanya adalah berarti definitif. Teologi adalah satu studi tentang mengenal Allah dan memperkenalkan Allah. Studi mengenal Allah itu adalah dalam lingkup gereja, hanya orang bergereja, hanya gereja yang dapat mengenal Allah. Karena dia sudah percaya, maka mengenal. Tanpa percaya tidak mungkin mengenal. Sedangkan memperkenalkan itulah tugas gereja ke dunia. Maka ini definitif. Ya, masih banyak lagi pengertian teologi yang sifatnya definitif. Lanjut. Teologi itu bersifat kristosentris. Semua pemikiran, semua hasil kajian dari Alkitab harus bersifat kristosentris. Berpusat pada Kristus. Dan ini pun berkenaan dengan teologi yang misiologis. Semua pemberitaan gereja adalah kristosentris.
Maka misi harus misi kristosentris. Kepada bangsa-bangsa, Kristus adalah pusat misi. Pusat berita, pusat pemberitaan. Ya, bersifat kristosentris. Yang kedua, teologi itu adalah bersifat multidisiplin ilmu. Karena itu, sebagaimana kita sudah membahas tadi malam, bahwa misiologi itu adalah multidisiplin ilmu, dan juga teologi dan juga misiologi itu adalah interdisiplin ilmu. Dan teologi, misiologi sama. Teologi pun demikian. Multidisiplin ilmu. Orang belajar teologi pasti belajar sosiologi, orang belajar teologi pasti belajar sains, belajar filsafat, belajar social science, belajar nature science. Jadi kenapa? Karena itu menyangkut kebenaran utuh, kebenaran umum menjadi wadah kebenaran khusus, yaitu teologi. Yang keempat, teologi itu integratif. Satu kesatuan yang utuh, tidak bisa berdiri sendiri. Demikian pula misiologi, satu kesatuan dengan teologi yang utuh, tidak terpecah-pecah. Kebenaran itu utuh, bukan banyak, tapi satu. Namun rasanya, pengaruhnya, sisinya banyak, tapi sebenarnya hanya satu. Dan secara integratif, satu kesatuan. Dan demikian pula, misi itu pun satu kesatuan. Yang kelima, analitis. Bahwa teologi itu analitis. Dia satu upaya analitis. Karena membaca Alkitab, membuat kajian, membuat analisa. Ya, analisa tekstual, analisa konteks, analisa grammar, itulah teologi itu ada analitis. Dan dia berkenaan dengan analisis teks. Dan juga kemudian dia disajikan ke konteks. Dia pun analitis konteks budaya, konteks orang-orang yang mendengarkan Injil yang diberitakan. Selanjutnya, teologi itu truthful, penuh kebenaran. Tidak setengah-setengah, kebenaran yang sepenuhnya. Sama halnya, misi itu adalah kebenaran yang sepenuhnya. Kita memberitakan Injil sepenuhnya. Bukan setengah-setengah atau hanya yang kita suka saja atau yang sesuai dengan doktrin kita. Tetapi harus melampaui doktrin apapun. Kenapa dia? Karena truthful, penuh kebenaran. Seorang pemberita Injil haruslah menjadi orang yang truthful, penuh kebenaran. Meluap-luap kebenaran. Maka dia pasti bersaksi. Meluap-luap kebenaran. Maka dia pasti menginjili. Ya. Yang ketujuh, teologi itu kontekstual. Kenapa? Karena dia tidak hanya berkenaan dengan teks. Dalam teks pun ada konteksnya. Kita mengerti sejumlah kata kalimat dalam Alkitab pasti berurusan dengan konteks kitab itu. Konteks kata-kata itu. Kata-kata dalam Alkitab itu pasti ada dalam lingkungan konteksnya. Baik konteks secara 6-11 pada waktu penulisan atau pada waktu Tuhan Yesus Kristus yang mengajar, ada konteksnya waktu itu. Tapi juga kita berteologi dalam konteks kita. Ya, sebagai orang Brunei, kita gereja dalam konteks Brunei. Jangan konteks Arab, jangan konteks Amerika. Tapi konteks Brunei. Karena itu pemberitaan yang lebih sesuai mengajar orang Brunei adalah orang Brunei atau orang yang belajar budaya Brunei. Ya, untuk itu Bapak, itu namanya kontekstual. Yang terakhir, karakteristik teologi itu adalah doable. Apa artinya? Kebenaran yang dapat dilakukan, bukan angan-angan, bukan sesuatu yang abstrak, tetapi yang nyata dan yang dapat dialami, dapat dilakukan, doable. Demikian pula, teologi itu adalah misiologis. Kenapa? Karena doable. Dapat diajarkan, dapat disampaikan, dapat dilakukan, dapat dialami. Itulah doable. Demikianlah Bapak Ibu karakteristik teologi yang misiologis. Nah, sekarang pendekatan teologi yang misiologis. Ada pendekatan from below, ada pendekatan from above. Bahwa from above itu dari teks ke konteks. Ya, dari kebenaran Alkitab
ke konteks kehidupan nyata. Itu namanya pendekatan from above. Lalu ada yang namanya from below. Kita memikirkan masalah-masalah kehidupan sosial, ekonomi, politik, penyakit, kesehatan. Lalu kita angkat hal itu untuk diterangi oleh Alkitab, oleh firman Allah. Nah, ini adalah pendekatan teologi yang from below and from above. Dalam membuat contoh begini, Bapak Ibu membuat khotbah untuk hari Minggu dari Alkitab from above. Tetapi juga harus melihat siapa yang mendengar khotbah saya hari Minggu nanti. Siapa yang mendengar besok hari ya, hari Minggu. Siapa yang mendengar? Maka saya harus memperhatikan konteks from below. Ya, jemaatnya seperti apa, atau orang yang kita injil itu apakah dia berlatar belakang agama apa? Dia berpendidikan seperti apa? Apakah dia sarjana, master, atau doktor, atau bidang ekonomi, atau politik, atau sebagainya? Dan dia dari keluarga mana? Itu namanya from below. Kita mengetahui konteks. Baru kita menyajikan secara tepat guna. Tidak sembarang tambrak, tidak sembarang tembak. Tapi benar-benar efektif dan kena sasaran. Ini namanya from above and from below. Lalu ada yang ketiga, integratif. Bagaimana menyatukan antara konteks from below dan teks from above, diintegrasikan menjadi satu olahan yang indah, olahan yang serasi, yang harmonis. Itulah khotbah-khotbah yang dapat dipahami oleh orang yang dengar. Walaupun khotbahnya dari Allah, dari firman Allah, tapi bisa turun sampai ke hati orang. Inilah integratif. Demikian pula, integrasi ini bisa bicara mengenai wahyu umum dan wahyu khusus. Diintegrasikan menjadi kebenaran yang utuh. Ini yang saya percakapan tadi. Antara teks, konteks, dan komunitas. Dan kita sekarang sedang mempelajari Introduction to Missiology. Teksnya ini. Introduction to Missiology. Tetapi kita harus memahami bahwa kita sekarang berada dalam dunia. Mulailah dalam dunia keluarga, dunia daerah, dunia kerajaan, dunia seutuhnya. Seluruh dunia. Bagaimana kita berbicara mengenai mata kuliah pengantar misiologi? Siapa yang telah mempelajari itu? Dan kita mempelajarinya dalam konteks zaman abad 21. Pada abad 21. Bukan kita mempelajari ini pada abad 23. Nah, ini namanya bagaimana menyusun satu kebenaran yang disajikan, dikhotbahkan, diberitakan, disaksikan. Harus memperhatikan teks, komunitas, dan konteks. Sebagai penutup, misi Allah itu adalah missio Dei, ya, dan itu merupakan satu landasan teologis memahami misi gereja, misi orang percaya, yaitu misi Allah. Misi dari Allah, misi oleh Allah, dan misi untuk maksud Allah. Misi untuk tujuan Allah, bukan misi untuk tujuan manusia, bukan, tapi misi untuk tujuan Allah. Demikian pula, misi Allah tidak bertentangan dengan misi Kristus. Karena Yesus pun adalah Allah, yang dikenal dengan istilah missio Christi. Misi Allah Bapa itu misi yang merancang, misi yang mengutus Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan misi Kristus adalah misi yang mengeksekusi, melakukan. Ya, dia mati, dia datang, dia sengsara, menderita, mati di salib, dia dikuburkan, dia bangkit, dia naik ke surga, dia datang. Ini missio Christi. Karena itu misi Kristen harus missio Christi. Ya, dipahami demikian. Lalu kemudian diteruskan pada misi gereja, missio ecclesia. Missio Dei, misi Christi, missio ecclesia. Bapak Ibu, demikianlah. Nah, teologi misi itu adalah dari Alkitab, teksnya, lalu melalui gereja, komunitas, kepada dunia, unbeliever, konteks. Ini kerangka landasan teologis berpikir tentang misi. Tadi kita sudah membahas tentang landasan biblikal. Sekarang landasan teologis.
teologi itu rumusan dari Alkitab, mempermudah orang memahami dan berpikir untuk nantinya diterapkan. Jadi teologi from the Bible text through the community church to the world, dunia unbeliever, kepada konteks. Sekian dan terima kasih.